Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Bapak jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin melanjutkan peta materi dan soal mengenai fisika atom. Materi ini Pak Made sajikan dalam hal memudahkan mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajari dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak peta materi fisika atom. Fisika atom ini adalah bagian fisika yang mempelajari struktur atom di luar inti. Peta materi fisika atom ini dapat disajikan dari kiri atas mengikuti arah jarum jam. Pertama mulai teori atom Dalton. John Dalton menyatakan bahwa atom materi terus atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom-atom menyusun unsur bersifat identik, sama, dan sejenis. Atom suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain. Senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Pada reaksi kimia terjadi penata ulangan atom-atom yang bereaksi. Reaksi ini terjadi karena pemisahan atom dalam senyawa untuk kemudian bergabung kembali membentuk senyawa baru. Berikutnya yaitu model atom di Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom ditentukan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Elektron-elektron dalam atom diumpamakan seperti butiran kismis dalam roti, maka teori atom Thomson juga sering dikenal teori atom roti kismis. Berikutnya yaitu model atom Rutherford, menyatakan bahwa atom sebagian besar dari atas ruang kosong, massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif, inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Model atom Bohr menyempurnakan model atom sebelumnya. Ada beberapa postulat model atom Bohr, dua postulat Bohr. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan. Hal ini berarti elektron yang berputar mengelilingi inti atau mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Jari-jari lintasan untuk atom hidrogen, Rn sama dengan N kuadrat kali A0, N itu adalah bilangan kuantum utama, A0 5,3 10 pangkat min 11 meter. Dengan energi tingkat Kn, elektron di N sama dengan N0 per N kuadrat, di mana N0 itu min 13,6 eV. Untuk atom berelektron banyak, jari-jari Kn, Rn sama dengan N kuadrat A0 per Z. Dan energi ke N sama dengan Z kuadrat per N kuadrat kali N0, di mana Z itu adalah banyaknya elektron. B. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah-pindah kulit disebut foton. Besarnya energi foton, delta E sama dengan E final min E awal sama dengan H kali F, atau panjang gelombang dipancarkan seperlambda sama dengan R kali super NF kuadrat min super NI kuadrat. NI itu adalah posisi awal elektron, FF bilangan kuantum utama posisi akhir elektron. Berikutnya yaitu kiri bawah model atom kuantum. Ada beberapa ahli di sini dalam model kuantum, yaitu ada Heisenberg, ada Broglie, dan ada Schrödinger. Menurut teori atom kuantum dan seterusnya atom ditentukan oleh 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, notasinya N, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya itu bilangan kuantum orbital, notasinya L, nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Nomor 3 yaitu bilangan kuantum magnetik,
notasinya ml, nilainya mau dari min L 0 sampai plus L. Terakhir yaitu bilangan kuantum spin S bernilai plus setengah dan minus setengah. Nah, pada model atom kuantum juga ada perumusan mengenai ketidakpastian Heisenberg, menyatakan hubungan antara ketidakpastian momentum dan posisi delta P kali delta Y besar harus sama dengan H per 4Pi, ketidakpastian inersi dan waktu, delta E kali delta T besar harus sama dengan A per 4Pi, di mana H ini adalah konstanta Planck. Selamat menyimak soal-soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang fisika atom. Ingat kelebihan kekurangan masing-masing pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selamat menyimak materi berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Berapa kecepatan elektron pada atom hidrogen untuk N sama dengan 2 dan energi kinetiknya jika massa elektron 9,1 min 31 kg, muatan elektron min 1,6 min 19 kolom dan K 9,10,9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dari data yang ada diketahui, M 9,1 min 31 kg, E min 1,6 min 19 kolom, K 9 kali 10,9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, A0 5,3 11 meter, N sama dengan 2. Ditanya pi-nya berapa, EK berapa? Jawab. Ingat, pada pembahasan sebelumnya, untuk mencari kecepatan, di sini gaya kolom sama dengan gaya sentripetal. Ingat, untuk atom hidrogen, inti terdiri dari 1 proton, dan pada kulit terdapat 1 elektron, sehingga gaya kolomnya K I kuadrat per E kuadrat sama dengan M Pi kuadrat per R. Sederhanakan coret R-nya. Pi kuadrat sama dengan K I kuadrat per MR. Lihat yang kanan atas, Pi sama dengan akar K I kuadrat per MRN. Untuk lintasan ke N, masukkan angkanya. Akar 9 kali 10,9 kali 1,6 10 min 11 16 kuadrat per 9,1 min 31 kali 2 kuadrat kali 5,3 10 pangkat min 11. Disederhanakan, dimulai bahwa lihat yang tengah-tengah, Pi sama dengan akar 1,77 10 pangkat 12, akarkan 1,33 10 pangkat 6 meter per sekon. Ingat energi kinetik, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Masukkan angkanya, setengah kali 9 kali 9,1 kali 10 min 31 kali 1,33 10 pangkat 6 kuadrat. Disederhanakan boleh bahwa energi kinetiknya 8,054 10 pangkat min 19 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Deret seri Balmer terjadi ketika elektron pada atom hidrogen pindah dari kulit N. Tentukan panjang gelombang cahaya dan frekuensi yang dipanjatkan. Dari yang ada, kulit ke N itu berarti NI-nya 4, NF-nya ingat Balmer dari luar 2 pindah ke 2. Jadi NF-nya 2. Tanya lambda berapa, F berapa? Jawab dari kita mencari panjang gelombang seper lambda sama dengan R kali seper NF kuadrat min seper NI kuadrat. Masuk angkanya. Seper lambda sama dengan R kali seper 2 kuadrat min seper 4 kuadrat. Samakan menyebut R kali 4 kurang 1 per 16 sama dengan 3R per 16. Sehingga lambda sama dengan 16 per 3R. Ingat, ketambaan Riebeck R 1,097 sehingga lihat yang baris kedua dari bawah, lambda sama dengan 16 per 3 kali 1,097 lambdanya 4,9 10 pangkat min 7 meter. Frekuensi F baris ke bawah, C per lambda sama dengan 3 kali 10,8 per 4,9 10 pangkat min 7 dikuliah frekuensi 6,1 10 pangkat 14 S. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak bentuk soal yang lain lagi. Tentukan energi ionisasi yang diperlukan untuk menghilangkan elektron keluar dari atom natrium. 11 Na23. Jadi dari data yang ada, untuk natrium beri banyak elektron sama dengan 11.
dapat digambarkan dari kiri ke bawah, maka nanti terisi pada kulit yang ketiga, sehingga nanti Ni-nya tak terhingga. Ionisasi NF-nya adalah tak terhingga. Dengan demikian, energi yang hitungan untuk ionisasi delta E sama dengan EF min EI sama dengan min 13,6 kali Z kuadrat kali seper NF kuadrat min seper Ni kuadrat. Yang tengah-tengah delta E sama dengan EF min EI sama dengan min 13,6 kali 11 kuadrat kali seper tak tinggal kuadrat min seper 3 kuadrat. Ingat 1 per tak tinggal kuadrat hasilnya 0, sehingga delta E sama dengan 13,6 kali 11 kuadrat per 3 kuadrat. Sederhanakan diperoleh bahwa energi ionisasinya delta E sama dengan 182,844 kilojoule atau dalam joule energi ionisasinya 292,5504 10 pangkat min 19 joule. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, mari kita simak soal yang lain lagi. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sebutkan keadaan-keadaan yang mungkin untuk elektron yang memiliki bilangan kuantum utama N sama dengan 3. Ingat, dari pertama materi, untuk bilangan kuantum N sama 3, maka bilangan kuantum orbitalnya 0, 1, dan 2. Nah, untuk L sama dengan 0, hanya ada 1 ml, yaitu ml sama dengan 0. Untuk L sama dengan 1, ada 3 ml yang mungkin yaitu min 1, 0, dan plus 1. Ingat dari min L, 0 sampai plus L. Untuk L sama dengan 2, ada 5 ml yang mungkin yaitu ml min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Setiap nilai ml ada 2 nilai ms, bilangan kuantum spin, yaitu yang mungkin ms sama dengan min setengah dan ms sama dengan plus setengah. Jadi total keadaan yang mungkin adalah 1 plus 3 plus 5 kali 2 sama dengan 18 keadaan. Nah, 18 keadaan ini bisa disusun seperti tabel berikut. Nah, dari tabel berikut, ingat larangan Pauli. Ingat larangan Pauli, tidak boleh lebih dari 1 elektron dalam sebuah atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi dari tabel kelihatan tidak ada yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sebuah elektron berada dalam keadaan dengan bilangan kuantum utama N sama dengan 3. Tentukan momentum sudut yang dapat dimiliki elektron tersebut. Jawab. Untuk N sama dengan 3, maka bilangan kuantum orbital L sama dengan 0, 1, sampai N-1. Sehingga L-nya 0, 1, dan 2. Momentum sudut mungkin dimiliki elektron adalah, ingat rumusnya, L sama dengan akar L kali L plus 1 kali H per 2pi. Sering disebut A per 2pi itu Habar. Masukkan, untuk L sama dengan 0, maka momentum sudutnya L sama dengan akar L kali L plus 1 kali H per 2pi. Masukkan, akar 0 kali 0 plus 1 kali H per 2pi, hasilnya 0. Untuk L sama dengan 1, momentum sudutnya L sama dengan akar 1 kali 1 plus 1 kali H per 2pi, hasilnya akar 2 H per 2pi. Untuk L sama dengan 2, momentum sudutnya L sama dengan akar 2 kali 2 plus 1 kali H per 2pi. Lihat baris terakhir, sehingga momentum sudutnya sama dengan akar 6 kali H per 2pi. Nah, komponen-komponennya dapat digambarkan seperti gambar di sebelah kanan. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai peta materi dan soal fisika atom. Untuk meningkatkan pemahaman, jangan lupa mengerjakan soal berikut sehingga nanti mantap dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Ingat, tanpa latihan tidak akan mudah mengingat rumus yang ada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk motivasi menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.